Ayat berikutnya. Lantas, jika keadaannya seperti itu, kadabi ali Fir'aun. Kalau keadaannya seperti itu, seperti kadabi kebiasaan ali Fir'aun, kaumnya Fir'aun. Jadi kan coba perhatikan, kita lihat zaman kehidupan di zaman Fir'aun. Fir'aun sebagai raja diktator. Bahkan kalau seandainya antum lihat dalam sejarah Fir'aun, tatkala memimpin sebuah negeri, negerinya makmur apa enggak? Menurut jenengan negerinya makmur apa? Makmur, sejahtera, bahkan rakyatnya itu aman. Tetapi di bawah pemerintahan atau di bawah kemudian sistem hukum yang dibuat oleh Fir'aun itu. Lantas pada saat itu muncullah seorang nabi, Nabi Musa alaihissalam. Satu-satunya kemudian nabi yang berusaha untuk meruntuhkan kekuasaan tirani dari sang Fir'aun. Dan kita tahu pada saat itu jumlah orang yang beriman yang kemudian harus berhadapan dengan Fir'aun lebih banyak yang mana? Makanya kemudian di sini disebutkan kadabi Fir'aun, seperti Fir'aun. Kenapa kemudian diumpamakan seperti itu? Karena sesungguhnya menurut Duhaq seperti yaitu perbuatan ali Fir'aun. Kenapa kemudian di sini disebutkan seperti perbuatan Fir'aun? Karena mereka sesungguhnya mendustakan Nabi Musa, mendustakan tauhid atau mendustakan la ilaha illallah, dan bahkan sampai Fir'aun itu menganggap dirinya sebagai satu-satunya zat yang wajib disembah. Bahkan dia seakan-akan seorang makhluk manusia yang menganggap dirinya abadi, segala kemakmuran apapun ada di tangannya. Makanya pernah suatu saat, kata dia, kemudian dia pernah berbicara kepada Musa pada saat itu. Ketika dia berbicara kepada Musa, kemudian dia berkata, "Inni uhyi wa umit," katanya. Sungguhnya aku bisa menghidupkan dan bisa mematikan. Dia berkata, sungguhnya aku bisa mematikan dan menghidupkan. Kata dia seperti itu. Lantas kemudian akhirnya oleh dia dipanggillah dua nabi. Dipanggillah dua nabi oleh dia. Tatkala dua nabi itu dipanggil, satu dibunuh, satu dibiarkan hidup. Kemudian dia berkata, aku bisa menghidupkan dan mematikan. Kalau seandainya kita lihat kemudian dari sejarah yang kemudian disebutkan itu, di sini maksudnya adalah dengan kekuasaannya. Seakan-akan dia bisa menghidupkan dan mematikan. Dengan segala peraturan yang ia buat, seakan-akan dia bisa menghidupkan dan mematikan. Sehingga masyarakat pada saat itu menganggap dialah penentu kesejahteraan, kemakmuran. Padahal kita tahu hukum seadil-adilnya yang ada di dalam kehidupan dunia adalah aturan yang dibawa oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah di sini disebutkan kadabi ali Fir'aun, seperti perbuatan Fir'aun jika mengingkari Al-Qur'an. Seperti kemudian Fir'aun jika mengingkari Al-Qur'an tidak dijadikan sebagai pedoman yang paling prioritas dalam hidup. Kalau seandainya kita lihat kayak gini, jenengan bayang nafala hidup di zaman Fir'aun misal. Anda kira-kira penilaiannya terhadap Nabi Musa kira-kira apa? Jenengan nurip wis makmur uripe, rakyatnya aman, sejahtera. Nah, kemudian muncul orang yang mengaku Nabi Musa dari kelompok Bani Israel. Kira-kira omongan kita kepada Nabi Musa apa kira-kira? Wah, kayak wong tukang gusu lagi mana-mana gitu, tentrem-tentrem ini ya. Kan ya. Kan seakan-akan seperti itu. Kalau seandainya kemudian kita lihat sejarah di dalam Al-Qur'an, oleh karena itulah menyebutkan seperti itu. Hal ini seperti diucapkan oleh Ikrimah, Mujahid, Ibnu Malik, Duhaq, dan bukan hanya seorang dari ahli tafsir. Dan mereka juga berkata, seperti sepak terjang Fir'aun. Seperti sepak terjang yaitu kaumnya Fir'aun. Kita tahulah yang namanya Fir'aun itu adalah sang penguasa seakan-akan raja di raja. Tidak ada satupun yang berani melawan titahnya. Sampai-sampai kemudian dia menjadi raja yang sangat ditakuti pada saat itu. Dia memimpin yaitu satu suku namanya suku Kipti.
yang harus berhadapan pada itu dengan Nabi Musa keturunan dari Bani Israel, yang akhirnya kemudian kerajaan yaitu Fir'aun runtuh seruntuh-runtuhnya sampai kemudian dia ditenggelamkan di Laut Merah dengan pasukannya. Ini kalau kita melihat secara, oleh karena itulah disebutkan seperti itu. Kemudian di sini menunjukkan fil ayat, maka di dalam ayat ini menunjukkan anal kafirina lang tughniya anhum auladuhum walal amwal. Dan sungguh kalau seandainya manusia terjatuh di dalam kekafiran, kalau manusia jatuh di dalam kekafiran, entah itu kekafiran karena memang keluar dari Islam, atau dia kekafiran karena jatuh dalam pandangan syariat Islam, akhirnya kemudian dia jatuh kepada hukum keluar dari Islam. Kalau seandainya dia terjatuh seperti itu, maka sungguh tidak akan berguna harta benda mereka, anak-anak mereka. Kekayaannya yang melimpah ruah tidak ada gunanya. Coba dengan lihat Fir'aun dengan bala tentaranya, istana yang megah, emas yang ia miliki, kerajaan tahta yang ia punya, bermanfaat tidak tatkala kemudian kelak dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesejahteraan yang kemudian Fir'aun ciptakan pada saat itu bermanfaat tidak? Keamanan yang kemudian ia gembor-gemborkan untuk rakyatnya pada saat itu, ini bermanfaat tidak? Tidak sama sekali. Karena kalimatnya di sini adalah kalau manusia jatuh dalam kekafiran, maka tidak akan berguna harta benda mereka, anak-anak mereka. Bahkan kita akan tahu istrinya Fir'aun malah beriman. Istrinya bermanfaat baginya enggak? Enggak. Kalau suatu saat kemudian pulang kembali kepada Allah masing-masing, istrinya masuk ke dalam surga, Fir'aun tetap masuk ke dalam neraka. Tidak ada satupun yang bisa menolongnya. Ini menunjukkan istri-istrinya, anak-anaknya tidak ada gunanya. Seakan-akan tidak bermanfaat untuk kekafiran yang ia miliki yang harus terjatuh kepada hukum kekalnya di dalam neraka. Naudzubillah summa naudzubillah. Maksudnya adalah seperti itu. Jangan sampai kemudian gara-gara kemudian kita menyelisih Al-Quran atau terjauhkan dari Al-Quran yang seharusnya menjadi pedoman paling tinggi di dalam kehidupan manusia, tapi kemudian kita justru seperti kaum Fir'aun yang mengingkari Nabi Musa dan mengingkari kitab yang diturunkan oleh Allah, yaitu Taurat pada saat itu sebagai petunjuk hidup. Maksudnya seperti itu. Dan sekarang ayat nomor 12 dan 13.